Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Salam sehat umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kasih-Nya selalu melingkupi hidup kita. Renungan kita hari ini Senin 8 Mei 2023 dengan judul Bergembiralah dalam tuntunan Tuhan. Ayatnya di dalam Mazmur 105 ayat 43 dan 45. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Allah melengkapi bangsa Israel dengan setiap fasilitas, memberi mereka setiap kesempatan yang akan menjadikan mereka suatu kehormatan bagi namanya dan berkat bagi bangsa-bangsa di sekeliling. Kalau saja mereka mau berjalan di jalan penurutan, Ia berjanji menjadikan mereka di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka segala bangsa itu di bumi, katanya, akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Bangsa-bangsa yang akan mendengar segala kesaksian itu akan mengatakan, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kita didesak untuk menyerukan, untuk mengingat hari-hari yang lalu. Bagi umatnya di generasi ini, Tuhan telah bekerja sebagai Allah yang melakukan keajaiban. Dia telah melakukan bagi umat pilihannya apa yang seharusnya mengilhami setiap hati dengan ucapan syukur. Dan itu mendukakan Dia karena begitu sedikit pujian yang diberikan. Dia ingin memiliki ekspresi yang lebih kuat dari umatnya yang menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa mereka memiliki alasan untuk bersuka cita dan bergembira. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali renungan kita mengajak kita sebagai umat-umat Tuhan supaya kita dapat bergembira. Ajakan ini dikatakan bergembiralah dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, kita tidak akan memperoleh satu sukacita, kegembiraan di luar daripada Tuhan. Mungkin saja orang berpikir bahwa kita dapat bergembira dengan cara-cara yang lain, tetapi semuanya akan bersifat sementara dan bersifat situasi dan kondisi. Apabila senang hati, apabila terpenuhi dalam kebutuhan, apabila memperoleh berkat-berkat baik secara khusus, tetapi di luar daripada itu, maka tentunya boleh jadi kita akan kembali kepada situasi yang lama. Tetapi di dalam Tuhan, maka dalam berbagai keadaan pun kita penuh penyerahan. Kita selalu percaya kepadanya bahwa segala jalan yang Tuhan percayakan adalah baik adanya. Saudaraku, demikianlah Tuhan kehendaki pada umat-umatnya. Berkat Tuhan yang dahulu dinyatakan kepada umat pilihannya bangsa Israel, yang pada akhirnya gagal untuk menerima berkat Tuhan untuk menjadi bangsa yang terpilih. Tuhan selalu menjanjikan bila mana menyerahkan hidup dalam tuntunan Tuhan, maka Ia akan memeliharakan dan Dia akan menjadikan bangsa Israel untuk menjadi terpuji di antara bangsa-bangsa yang lainnya, sehingga orang akan melihat Kristus. Saudara yang kekasih, semestinya ini juga menjadi iman kita pada saat kita sudah melihat bagaimana daripada janji Kristus bagi setiap umat-umatnya. Pada saat kita tetap menaruh harapan kita kepadanya, kita berserah dalam tuntunan kasih-Nya, maka janji pemeliharaan itu pun menjadi bahagian kita. Dia tidak akan tinggalkan, Dia tidak akan biarkan kita, dan Dia akan menjaga kita. Tetapi dengan satu kerinduan Allah, biarlah dalam segala sesuatu itu, maka orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kepercayaan inilah yang harus kita pertanggungjawabkan, sehingga pada saat Tuhan melihat itu menjadi berkat bagi kita, bukan menjadi kesombongan, bukan justru membuat kita semakin jauh, maka yakinlah Tuhan akan memberikan selalu yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga hari ini menjadi berkat sukacita bagi kita. Serahkan hidup ke dalam tangan-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kami dapat menghirup udara yang segar kembali, menikmati cahaya matahari yang menjadi satu janji pernyataan bagaimana Tuhan akan kembali memberkati kami sebagai umat-umat-Mu. Ya Bapa, kami percaya bahwa kami hidup di akhir zaman ini.
tentu kesulitan akan semakin besar. Berbagai tantangan akan kami hadapi. Tetapi janji Tuhan, bila mana kami berada dalam tuntunan Tuhan, maka kami akan memperoleh kegembiraan. Kami dapat bersuka cita di dalam jalan Tuhan sesuai dan kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami memperoleh kepercayaan itu, dan kami akan belajar melalui tuntunan-Mu ya Bapa, untuk dapat bersuka cita menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, jadikanlah kami menjadi terang, menjadi memancarkan cahaya Kristus sehingga orang lain melihat Kristus di dalam hidup kami. Bapa, dimanapun umat-umat-Mu berada di sepanjang hari ini, biarlah kehadiran Tuhan menjadi bagian kami, baik secara pribadi, demikian juga dalam hidup rumah tangga, yang akan menjadi soko guru dan menuntun supaya tercipta satu Eden yang kecil di dunia ini. Ada sukacita, kebahagiaan yang akan dinikmati anak-anak dalam pendidikan mereka, di dalam perkuliahan, dalam mencari pekerjaan, bahkan yang mencari pasangan hidup. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menuntun mereka supaya mereka tidak jauh daripada kebenaran Tuhan, hidup di dalam Engkau, dan mereka bisa bersuka cita. Bapa di sorga mendoakan juga bagi umat-umat Tuhan yang berada di dalam kesulitan sekarang ini, dalam berbagai hal yang terkadang dapat membuat umat-umat-Mu menjadi putus asa. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka untuk tetap bergantung kepadamu. Ya Tuhan, mendoakan juga bagi para janda-janda bersama dan anak-anak yatim piatu yang membutuhkan dalam hidup mereka, pertolongan Tuhan berlangsung sehingga mereka juga memperoleh satu cahaya yang akan menuntun mereka juga untuk lebih dekat kepadamu saja. Ya Bapa, bila mana pada hari ini ada umat-umat-Mu yang merasa bersuka cita oleh karena berkat khusus yang Tuhan hadirkan, baik dengan ulang tahun, Tuhan berkati. Biarlah kiranya berkat khusus kesehatan dan panjang umur jadi bahagian umat-Mu. Semoga kasih yang sama menjadi bahagian kami semua. Mohon ampun dosa kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.